Kata Yongma mengatakan belajar dari kesalahan orang lain untuk kemanfaatan umat. Itu, itu saya tambahkan aja sedikit. Jadi begini kawan-kawan, kita lihat ini. Ini runtuh. Seperti ini pagar, ini adalah seperti ini bentukannya. Jadi ini runtuh, patah dia kawan-kawan. Jadi ini seperti kita lihat, ini tak ada pembesian sama sekali. Kalau bisa pagar-pagar yang seperti ini ada pembesiannya, pembesian agar tidak patah seperti ini. Ini kena sedikit seperti ini. Seharusnya ada pembesian. Begitu kira-kira kita belajar dari kesalahan orang lain, kata Yongma, dan kita ambil manfaatnya. Semua supaya berguna bagi kita semua. Amin. Kali ini saya kehilangan ide kawan-kawan. Turap seperti ini bisa runtuh padahal di sebelahnya udah di tembok atau bagaimana. Ini bingung saya. Mungkin sekali ini saya terpaksa minta tolong sama kawan-kawan bagaimana solusinya ini. Karena ini adalah parit. Mungkin solusi yang ada pernah saya video-videokan di atas ini, parit ini diberi skor melintang-melintang seperti itu. Ini sebenarnya untuk mencegah ini roboh ke sana. Jadi kalau skor kita buat seperti itu. Ada video-video saya sebelumnya tentang itu. Mungkin saja ini tidak akan roboh seperti ini. Begitu kira-kira kawan-kawan. Kawan-kawan, ini lagi sedikit yang kan saya bagikan juga. Begini, ini ada nampak rengkah atau meleset dia seperti ini, loneng atau turapnya. Sepertinya turap ini ada besinya. Tapi di sini terputus besinya, tidak ada sama sekali kawan-kawan. Jadi begini, kalau memang proyek begini, usahakanlah besinya menyambung. Kalau tidak seperti ini jadinya, ini membahayakan pengguna jalan. Bagusnya begitu, para kita pemborong ini dilengkapkan aja sesuai dengan spek. Jangan seperti ini membahayakan. Belum apa-apa ini turap sudah jebol. Begitu sedikit kawan-kawan ya. Di depan kita ini adalah rancangan sebuah tangga yang menurut saya ini sangat kokoh kawan-kawan. Nah, tangganya sudah dibuat zigzag seperti ini mengikuti alur tangganya, anak tangganya. Kemudian dibuatkan di bawahnya itu skor atau tiang atau balok lagi penguatnya. Jadi merasa yakin kita. Kalau seperti ini zigzag seperti ini aja mungkin kurang yakin kita. Tapi kalau udah dibuatkan seperti ini balok penahannya di bawah, merasa sangat yakin. Begitu kira-kira. Ini tangga yang cukup kokoh sebenarnya kawan-kawan. Hal unik yang ingin saya bagikan, lihat papan-papan itu kawan-kawan, disusun sedemikian rupa itu untuk pengeringan. Jadi untuk membuat kusen-kusen seperti yang di sana itu ada agak jauh nampak kawan-kawan. Bukan kusen, pintu itu memerlukan papan yang kering. Papan yang kering itu bagus jadinya pintu dibuat. Dari presisinya dapat, kemudian tidak susut nantinya, tidak berlobang-lobang. Nah, cara untuk mengeringkan secara alami adalah seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau seperti ini, dia tidak akan bengkok, tidak akan melengkung seperti papan, atau tidak akan berubah kelurusannya. Itu diperlukan untuk membuat pintu. Inilah dasar kayu atau papan untuk pintu. Demikian saya bagikan sedikit kawan-kawan cara pengeringan kayu secara alami selain dengan di oven. Kawan-kawan, sedikit saya bagikan bukan karena pengalaman, bukan karena saya pintar, tidak. Nampak sama kawan-kawan di sini? Itu besi namanya, besinya terapung, makanya dia roboh atau pecah ini. Besinya di atas. Nah, kalau hal-hal seperti ini, biasakan besinya itu di tengah. Di tengah kawan-kawan. Ini kan nampak di atas itu. Usahakan di tengah-tengah, paling tidak ke bawah dia sedikit. Karena besi itulah yang menahan beton ini supaya tidak rengkah seperti ini. Begitu kira-kira kawan-kawannya. Demikian sedikit saya bagikan hanya berdasarkan pengalaman sedikit. Kawan-kawan, ini adalah gedung BMKG. Jadi gedung BMKG ini kalau kita lihat itu adalah tower yang tinggi. Ada towernya, tower BMKG. Lihat di situ kawan-kawan, itu ada sirip-siripnya, sirip-sirip seperti sisir-sisirnya. Itu tujuannya udara tetap masuk, kemudian panas matahari tidak masuk tidak sampai ke dalam sekali untuk mengurangi paparan sinar matahari. Jadi siripnya itu ke bawah begini kawan-kawan, begini. Jadi seperti sisir. Ada jendela-jendela zaman lama kebanyakan kayak gini. Jadi kalaupun ditimpa air ke situ, airnya jatuh keluar ke sini. Begitu sedikit penerangan saya menurut
menurut saya begitu, gedung ini untuk mencegah paparan sinar matahari dan air hujan jangan sampai masuk ke dalam. Begitulah sirip aluminium yang dibuat.